Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai sobat pendidikan, selamat datang di channel ini. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik tombol like. Dan kalau kalian tidak suka dengan video ini, silahkan klik tombol dislike. Lalu jangan lupa subscribe channel ini dengan cara klik tombol subscribe ke ini. Dan untuk sobat pendidikan, jangan lupa klik tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi channel ini karena Belajar itu sangat perhatian. Video ini dibuat untuk memudahkan kegiatan belajar mengajar. Silakan digunakan sebijak mungkin tanpa merubah atau mengganti konten video yang ada dalam video ini tanpa seizin channel ini. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari pasar, definisi, dan jenis-jenis pasar. Yang pertama, di sini ada pasar. Pasar merupakan suatu tempat atau sistem di mana pembeli dan penjual bertemu untuk melakukan transaksi jual beli barang, jasa, atau informasi. Pasar dapat bersifat fisik, seperti pasar tradisional atau pusat perbelanjaan, maupun non-fisik seperti pasar online. Berikut di sini ada definisi pasar. Secara umum, pasar dapat didefinisikan sebagai 1. Tempat pertemuan, yaitu tempat di mana pembeli dan penjual bertemu. 2. Kegiatan ekonomi, yaitu proses interaksi antara penawaran atau supply dan permintaan atau demand yang menghasilkan harga. 3. Ada sistem, yaitu sekumpulan hubungan ekonomis yang mengatur cara barang dan jasa perdagangan. Nah, di sini ada jenis-jenis pasar. Pasar dapat dibedakan berdasarkan berbagai kriteria, antara lain yaitu 1. Berdasarkan jenis barang atau jasa. Yang pertama, di sini ada pasar barang, yaitu pasar yang memperdagangkan barang fisik seperti makanan, pakaian, dan perangkat elektronik. Yang kedua, di sini ada pasar jasa, yaitu pasar yang memperdagangkan layanan seperti perbankan, konsultasi, dan pendidikan. Atau yang biasa kalian tahu, yaitu seperti Gojek yang menawarkan jasa pengantaran. Nah, yang kedua, ini berdasarkan jumlah penjual dan pembeli. Yang pertama, di sini ada pasar persaingan sempurna, yaitu terdapat banyak penjual dan pembeli, dan tidak ada satupun yang dapat mempengaruhi harga pasar. Yang kedua, di sini ada pasar monopoli, hanya ada satu penjual yang menguasai pasaran, sehingga dapat menetapkan harga dan jumlah barang yang dijual. Lalu yang ketiga, di sini ada pasar oligopoli. Terdapat beberapa penjual yang mendominasi pasar. Keputusan satu penjual dapat mempengaruhi penjual lain. Yang keempat, di sini ada pasar monopsoni, hanya ada satu pembeli yang menguasai pasar. Nah, yang terakhir, di sini ada pasar oligopsoni, hanya ada beberapa pembeli yang menguasai pasar. Yang ketiga, di sini ada berdasarkan lokasi. Yang pertama, pasar lokal. Pasar yang beroperasi dalam lingkup geografis yang terbatas biasanya melayani komunitas setempat atau masyarakat setempat saja. Nah, yang kedua, di sini ada pasar nasional. Pasar yang mencakup wilayah negara dengan barang dan jasa yang ditawarkan kepada konsumen di seluruh negara. Nah, yang ketiga, di sini ada pasar internasional. Pasar yang melibatkan perdagangan antara negara-negara. Nah, yang keempat ini berdasarkan media transaksi. Yang pertama, yaitu pasar fisik atau tradisional, yaitu pasar yang melibatkan transaksi langsung seperti pasar petani atau pusat pembelanjaan. Itu seperti di mana bertemunya penjual dan pembeli bertemu secara langsung. Nah, yang kedua, di sini pasar elektronik atau online, yaitu pasar di mana transaksi dilakukan melalui internet seperti e-commerce atau platform perdagangan
online lainnya seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan platform lainnya. Nah, teman-teman, di sini kita sudah sampai ujung dari jenis-jenis pasar. Yang kelima di sini terakhir yaitu berdasarkan tingkat persaingan. Nah, yang pertama ini pasar monopolistik. Pasar dengan banyak penjual yang menjual produk yang berbeda tetapi berfungsi sebagai pengganti atau substitusi. Nah, yang kedua yaitu pasar perfect competition atau persaingan sempurna, yaitu pasar dengan banyak penjual yang menawarkan produk yang serupa, sehingga tidak ada satu penjual pun yang dapat mempengaruhi harga secara signifikan. Pasar langganan adalah jenis pasar yang terbentuk berdasarkan hubungan jangka panjang antara penjual dan pemberi, di mana pemberi secara rutin dan terus-menerus memberi produk atau jasa dari penjual tertentu. Dalam materi ini, ada rasa kepercayaan yang kuat antara penjual dan seringkali pembeli menjadi pelanggan tetap yang loyal terhadap produk atau layanan yang ditawarkan oleh penjual. Berikut adalah penjelasan detail mengenai pasar langganan. 1. Kunci utama hubungan jangka panjang pasar langganan menekankan pada hubungan berkesinambungan antara penjual dan pemberi. 2. Kepercayaan dan loyalitas dalam pasar langganan, pemberi seringkali telah memiliki kepercayaan tinggi terhadap kualitas produk atau layanan yang diberikan oleh penjual. 3. Contoh pasar langganan. 1. Langganan koran atau majalah. 2. Langganan layanan streaming. 3. Langganan makanan atau produk rutin. Nah, berikutnya yang sini tempat, keuntungan bagi penjual. Ini ada 3, yaitu pendapatan yang stabil, kenikmatan daya kemasan, pemasaran, dan hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan. 5. Pengetahuan lagi, pemberi. Di sini ada beberapa tinggal, ada 3, yaitu yang pertama, 1. Kenyamanan, 2. Harga yang lebih murah, 3. Kepastian kualitas. Nah, yang ke-6, berikutnya di sini ada model bisnis langganan. Saat ini banyak perusahaan yang mengadopsi model bisnis langganan, terutama di era digital. Perusahaan menawarkan produk atau layanan dengan skema pembayaran bertahap bulanan atau tahunan di mana pelanggan mendapatkan akses atau pengiriman produk tanpa harus membeli secara suatu kali. Contoh model bisnis langganan yang populer meliputi software as a service. Tahun kedua, zona portability subscription boxes. Nah, yang berakhir di sini ada pasar langganan sensus. Pasar umum, perbedaan utama antara pasar langganan dan pasar umum adalah frekuensi dan sifat transaksinya. Dalam pasar umum, pemberian jadi secara sporadis, bergantung pada kebutuhan pelanggan, sedangkan di pasar langganan, transaksi yang bersifat rutin dan ada fondap atau kesepakatan yang mengatur hubungan berlangganan antara penjual dan pembeli